Ini adalah Samsung Galaxy M54. Ya, ini adalah Galaxy M series terbaik yang dirilis Samsung secara resmi di Indonesia untuk tahun 2023. Smartphone ini hadir dengan berbagai hal yang menarik. Kameranya udah langsung 108 megapiksel dengan OIS. Kemudian layarnya Super AMOLED Plus 120 Hz. Baterainya 6000 mAh. Besar tapi ya, bodinya cukup ringkas dan bobotnya ringan di sini. Oke, mari kita mulai aja langsung review dari Samsung Galaxy M54 5G ini. Ya, Samsung Galaxy M54 5G ini adalah varian tertinggi dari jajaran Galaxy M series untuk akhir tahun 2023. Smartphone ini berada di kelas harga yang sama dengan Galaxy A54, salah satu kandidat smartphone mid-range terbaik 2023. Ya, benar. Galaxy A54 menurut kami salah satu yang layak jadi yang terbaik di kelas menengah atas. Kalian nggak sadar bahwa kita udah pernah bikin reviewnya? Ya, mungkin nih belum subscribe. Makanya di-subscribe dulu, terus hidupin loncengnya biar nggak kelewat. Oke, lanjut lagi ya. Nah, pertanyaannya, apakah M54 ini bisa bersaing dengan A54 ya? Untuk menjawab ini kita langsung aja mulai review smartphone satu ini, tentunya mulai dari paket penjualannya. Ya, di dalam ini tentunya ada unit Galaxy M54 5G-nya, lalu ada kabel USB-C, ada SIM ejector dan ada dokumennya. Udah, itu aja. Ya, nggak banyak macam-macam di sini. Jadi jelas di sini nggak ada chargernya ya. Iya, nggak ada chargernya di sini. Oke, sekali lagi, nggak ada chargernya di sini. Akan tetapi kalau pada saat kalian beli ya bisa aja ya cek promo-promo atau toko-toko online. Biasanya sih ada aja promo yang ngebundling charger atau toko online yang memang menyertakan charger dengan smartphone yang satu ini. Nah, untuk desain Galaxy M54 ini terlihat beda ya dari generasi M series tahun lalu. Salah satunya karena kameranya. Kalau di M53 susunan kameranya itu ada di dalam bump rounded rectangle ya. Sementara di M54 susunannya lebih mirip dengan Galaxy S series dan A series tahun 2023 ini. Bodinya juga ini nggak serba flat. Sisi belakang memang flat sih, tapi di bagian tepinya ini sedikit melengkung. Sementara untuk frame ini curve. Untuk material di sisi belakang dan frame ini sama-sama menggunakan polikarbonat ya. Oke, lanjut ke pilihan warna. Samsung menyediakan dua opsi. Ada silver dengan finishing glossy seperti yang saya pegang dari tadi ini, yang mantul-mantul ini ya. Serta ada juga dark blue dengan finishing yang matte. Oke, untuk dimensinya tingginya 164,9 mm, lebar 77,3 mm dan ketebalan 8,4 mm. Dan yang menariknya, bobotnya cuma sekitar 199 gram aja. Jadi untuk smartphone dengan baterai sebesar ini, 6000 mAh, ini sebetulnya luar biasa karena bodinya nggak tebal-tebal amat dan bobotnya nggak tembus 200 gram. Jadi yang satu ini nggak terasa berat. Ya, ini langka. Yang baterainya 5000 aja itu bobotnya banyak yang di atas 200 gram. Oke, sekarang kita bahas sisi-sisinya. Di kanan, ini ada tombol volume dengan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Lalu di bagian atas kita lihat ada mikrofon di sini. Di kiri, ini ada SIM tray hybrid. Jadi pengguna itu kita harus milih ya, mau pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Paling nggak masih bisa pakai micro SD di sini. Di bawah kita lihat ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada grill speaker. Ya, untuk speakernya sayangnya di sini masih mono ya. Kualitas suaranya sih terbilang oke untuk kelas harganya. Suaranya yang dihasilkan nih lumayan rapi lah. Ya, sayangnya cuma masih mono aja, jadi nggak seimbang aja, tuh kurang seimbang lah rasanya di sini. Ayo dong Samsung, Galaxy M yang atas ini dikasih speaker stereo juga dong. Oke, lanjut ke bagian depan. Ini adalah layar flat berukuran 6,7 inci, jadi lebih besar ya dibandingkan yang di A54. Resolusinya 2400 x 1080 pixel atau FHD plus tepatnya. Panelnya pakai Super AMOLED Plus. Ya, jadi itu yang membuat dia bisa sedikit lebih tipis di sini. Refresh rate-nya 120 Hz. Tapi sayangnya refresh rate di Galaxy M54 ini belum adaptif. Jadi pengguna harus milih ya, mau 60 atau mau 120 ya. Ya jelas 60 jadi lebih hemat baterai. Untuk bezel, nah ini cukup tipis dan hampir simetris di keempat sisinya. Nah, kalau bicara brightness-nya dalam pengujian di dalam ruangan, smartphone ini dapat tingkat kecerahan di kisaran 372 nits. Sementara itu kalau kita simulasikan kondisi outdoor, dia bisa mencapai 767 nits. Ini udah mencukupi banget untuk dipakai di outdoor di bawah matahari. Untuk color gamutnya, smartphone ini punya dua mode warna, ada yang natural dan ada yang vivid. Singkatnya, yang natural ini lebih ke arah 100% sRGB, sementara yang vivid ini mendekati 100% DCI-P3.
Jadi jelas buat kalian yang mau ngedit foto atau ngedit video, nah jangan pakai Vivid, pakai yang natural aja ya. Karena pas diupload nanti biar lebih banyak smartphone lain yang bisa ngelihat atau device lain yang bisa ngelihat bahwa warnanya itu cukup. Kalau kalian langsung pakai yang Vivid, wah jangan-jangan kalian sudah merasa wah warnanya udah kencang banget di sini nih, nggak usah tambah lagi. Nanti begitu diupload untuk yang layarnya kurang oke akan melihat wah warnanya kok agak kurang oke di sini ya. Oke, lanjut. Untuk di sini kita lihat ada earpiece di bagian bezel atas ya. Lalu ada kamera selfie tentunya. Ini ada di dalam punch hole. Jadi udah modern tampilannya ya. Samsung biasanya menyebut bentuk kameranya sebagai Infinity O display. Ya, ini adalah kamera 32 megapiksel ya, setara dengan lensa 26 mm. Jadi cukup lebar di sini ya. Bukannya f2.2 dan ini adalah sensor 1/2,8 inci. Itu berarti per pikselnya dari sensor ini adalah 0,8 mikrometer. Lumayan gede ya. Untuk support perekamannya dia bisa sampai dengan 4K 30 fps. Ya, 60 fps juga bisa di sini tapi 1080p. Sekarang kita lanjut ke sisi belakang. Di sini ada kamera utamanya yang 108 megapiksel, bukannya f1.8. Dan ini adalah kamera dengan sensor autofocus PDAF dilengkapi dengan optical image stabilizer. Jadi nggak cuma IS doang ya. Dia ada support perekaman video sampai dengan 4K 30 juga, tentunya 1080p 60 juga support. Dan dia support HDR. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2 ya, sensornya 1/4 inci. Yang ini support perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Tapi tenang ya, di sini walaupun tidak ada OIS, AIS masih tetap ada di sini. Jadi kestabilannya dijamin oke lah ya. Dan di sini ada bonus kamera makro 2 megapiksel yang sayangnya nggak bisa dipakai buat bikin video. Tapi ya lumayan lah kalau buat foto-foto makro kalau dibutuhkan. Lalu ada LED flash. Untuk fitur-fitur lumayan banyak di sini, bisa dilihat aja dalam daftar ini, lumayan banyak ya, namanya juga menengah atas ya, jadi lumayan lah. Lalu kemudian kita masuk ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC-nya atau chipsetnya atau prosesornya dia pakai Exynos 1380 yang 5 nanometer itu. Ya, ini adalah SoC yang sama yang dipakai di Galaxy A54. Yang satu ini sebetulnya cukup sukses ya, performa cukup oke. Nanti kita lihat ya di pengujian. Untuk RAM 8 GB dan di sini ada fitur RAM plus sampai 8 GB. Tapi ya sebetulnya nggak penting-penting amat sih. Kalau saya personal akan mematikan aja, jadi pakai 8 GB yang utamanya aja. Lanjut untuk storage dia pakai 256 GB UFS. Ya udah nggak zaman eMMC. Untuk baterai dia pakai 6000 mAh yang sudah mendukung charging sampai dengan 25 watt super fast charging khas dari Samsung. Sayangnya emang chargernya nggak disertakan. Lanjut untuk sensor, dia ada accelerometer, ada gyro, ini hardware gyro sensor, ada geomagnetic sensor, ada light sensor, proximity sensor, dan ada lagi lah, lengkap lah di sini ya. Konektivitas tentunya namanya aja udah ada 5G, jadi ini 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Untuk Wi-Fi bisa Wi-Fi 6 dan Bluetoothnya versi 5.3. Kodek Bluetoothnya cukup lengkap di sini, bisa SBC, AAC, aptX tentunya bisa di sini. Oh iya, tidak harus pakai Snapdragon untuk support aptX, bisa kok di sini. LDAC atau LDAC bisa, dan SSC atau kodeknya Samsung sendiri bisa di sini ya. Lalu NFC tentunya ada, Wi-Fi sharing juga ada di sini. Untuk display out via USB port, sayangnya tentunya yang di kelas ini belum bisa ya. Itu adanya di flagship aja kalau di Samsung. Untuk security di sini ada side mounted fingerprint dan ada face unlock. Nah untuk OS pada saat pengujian dia menggunakan OS One UI 5.1 dengan basis Android 13. Untuk update-nya dijanjikan untuk Android-nya ada 4 kali update ya. Karena mulai dari Android 13 tentunya dia akan berakhir di Android 17. Masih lumayan lama gitu. Sementara itu untuk security update dapatnya 5 tahun. Ini khas Samsung banget ya, panjang update-nya. Nah kalau bicara soal fitur-fitur khas One UI ini juga ada di sini. Edge panel ada di sini, separate app sound ada, link to Windows itu ada semua di sini. Bahkan fitur pause USB power delivery juga ada di smartphone ini. Jadi kalau misalnya mau main game sambil nyolok ke charger, ya bisa nih aktifin yang satu ini biar HP-nya nggak kepanasan sambil ngecas gitu ya. Lalu ada juga Samsung Knox. Nah Samsung Knox ini merupakan kumpulan atau set fitur manajemen keamanan yang tersedia di smartphone Samsung Galaxy. Ada banyak fitur keamanan di sini dan salah satunya yang mungkin paling banyak bisa dipakai sama orang ya adalah Secure Folder. Dengan fitur ini kita bisa menyimpan atau istilahnya mengamankan lah ya file-file, folder, bahkan aplikasi yang ada di smartphone ini, dan fitur ini tersedia di dalam M54 ya.
Jadi tidak terbatas pada S series doang ya. Di sini juga ada. Akses fitur ini bisa dilakukan dari Security and Privacy di menu Settings. Kita harus mengaktifkan dulu fitur ini sebelum bisa digunakan. Nah, kita bisa milih jenis kunci yang mau digunakan, bisa pattern, PIN, password juga bisa. Kalau mau pakai pengenalan biometrik sidik jari juga ada opsi untuk menggunakannya. Nah, setelah diaktifkan, fitur Secure Folder ini akan muncul di bagian App Drawer. Kalau shortcut itu ditekan, Secure Folder akan terbuka dan meminta kita memasukkan kunci kita. Lalu setelah kunci dibuka, kita akan bisa memasukkan file, foto, video, audio, dokumen, dan lain-lain ke Secure Folder ini. Selain itu, aplikasi juga bisa dimasukkan loh ke dalam sini. Ya, jadi dengan Secure Folder ini, kita bisa aja minjemin smartphone kita, tapi file-file penting kita tidak dibuka sama yang minjem. Atau lebih parahnya lagi, kalau handphone kita dicuri dalam kondisi tidak terkunci misalnya. Tenang, yang di dalam Secure Folder tadi, bukanya tetap harus pakai kunci, iya nggak? Ya, jadi aman file-file kita. Kemudian di sini juga ada fitur routines. Dengan fitur ini kita bisa membuat skenario tertentu untuk si smartphone. Sebagai contoh nih, kita ingin baterai tetap aman saat di-charge waktu malam misalnya. Nah, kita bisa membuat skenario tersebut dengan cara masuk ke menu Modes and Security di Settings. Nah, misalkan kita atur specific time ya, yaitu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kan biasanya tidur tuh di situ ya. Nah, karena yang diatur adalah charging, berarti kita tambah status saat nge-charge. Lalu saat kondisi seperti ini kita mau gimana? Kita bisa tambahkan then protect battery on gitu ya misalnya. Tapi kita juga nggak butuh charging kenceng, tambahin lagi fast charging off misalnya. Jadi pada saat tidur dia nggak ngecharge dan kenceng dan ada limitasi ngecharge sampai 85%. Nah, dengan setting seperti ini, yang tadi itu berlakunya jam 10 malam sampai jam 6 pagi aja. Sisanya kalau kita ngecharge dia akan full sampai 100%. Nah, enak kan? Baterainya aman, jadi mau ngecas malam-malam nggak apa-apa, tinggal tidur aja. Tapi tentunya skenario-skenarionya tidak terbatas sampai yang gitu aja ya, tinggal dikreasikan aja sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada juga fitur Image Clipper. Nah, fitur ini dulunya ada di flagshipnya Samsung. Masih inget banget tuh ngedemoin pas di zamannya S23 baru keluar ya. Nah, terus tiba-tiba sekarang udah ada juga di seri menengahnya Samsung, seri M pula ya. Ini menyenangkan sekali. Jadi mau nge-crop nggak pusing ya, tinggal ditahan aja sebentar. Nah, langsung kecabut gambarnya, langsung bisa dipakai di tempat lain. Nah, itu cuma sebagian kecil aja dari fitur-fiturnya One UI yang emang segudang di sini. Nah, sekarang kita lanjut deh ke benchmark ya. Kita mulai aja dari Antutu 9 di sini. Kita dapat skor 501 ribuan tanpa kipas dan 512 ribuan dengan kipas. Kemudian untuk Geekbench 5 single core ada di 779 dan multi core ada di 2760. Untuk Geekbench 6 single core ada di 1014 dan multi core ada di 2875. Nah, untuk pengujian CPU throttling test selama 30 menit ya, hasilnya adalah 84%. Udah cukup oke di sini ya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL grafik skornya ada di 4877 dan 3D Mark Wildlife Stress Test best loop skornya ada di 2839 dengan lowest loop skornya ada di 2770. Jadi stability-nya ada di 97,6%. Lagi-lagi hasil yang bagus banget. Untuk GFX Bench 1080p Manhattan 3.1 off screen dapat 51 fps, 1080p Car Chase off screen dapat 29 fps. Oke, sekarang mari kita tes untuk gamingnya aja langsung ya. Nah, sebelum kita main game seperti biasa, jangan lupa ngaktifin fitur Alternate Game Performance yang ada pada menu settings di aplikasi Gaming Hub. Kemudian jangan lupa juga install plugins Game Booster Plus dari app Game Plugin yang dapat install melalui Galaxy Store tentunya. Ini untuk membuat performanya bisa lepas ya, dalam gaming doang ya, di gaming dilepas di sini. Kita mulai dari Genshin Impact. Nah, karena kita udah pernah nyoba sebelumnya, jadi kita langsung lompat aja ke highest 60 fps, nggak usah ngetes di lowestnya. Jadi ingat, ini highest 60 fps, dites seperti flagship yang lain ya jadinya ya. Nah, selama 30 menit kita tes dengan skenario jalan-jalan traveling dari Liyue ke Mondstadt. Tanpa kipas, game mampu berjalan dengan stabil di angka kisaran 33-35 fps dan terkadang bahkan bisa naik ke 40 fps. Memang kadang ada frame drop ke 28 fps. Tapi ini terjadi kalau kondisi battle atau scene-nya memang lagi rame banget, dan itu terjadi cuma sekitar 1-2 detik aja. Setelah itu FPS balik lagi ke angka sekitar 33 fps dan hasil ini bisa bertahan selama setengah jam pengujian kami. Lalu bagaimana dengan suhunya tanpa kipas ya? Setelah kita mainkan setengah jam, permukaan bodi belakang itu suhunya sekitar 36 derajat Celcius dengan titik terpanas yang mencapai 47 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian depannya ini lumayan adem ya, dengan suhu titik terpanasnya hanya mencapai 42 derajat Celcius ya. Ini tanpa kipas ya. Nah, saat pakai fan grip
FPS yang didapatkan itu lebih stabil ternyata. Kalau sebelumnya cuma sekitar 30-40 FPS, dengan kipas kita dapat sekitar 35-40 FPS, bahkan sempat nyentuh stabil di 45 FPS beberapa detik sebelum akhirnya turun lagi di bawah 40 FPS. Jadi yang satu ini kalau mau kasih ranking-ranking bakal masuk ranking B kalau tanpa kipas dan B+ kalau pakai kipas. Kita lanjut lagi ke Mobile Legends. Setting grafis yang terbuka di smartphone ini adalah Ultra dengan frame rate super. Jadi game ini diizinkan untuk jalan di 90 FPS. Nah, saat dijalankan, game ini memang benar-benar bisa jalan di kisaran 90 FPS. Lagi rame pun FPS-nya cuma turun sekitar 81 FPS. Jadi mantep banget di sini. Lanjut ke PUBG Mobile. Yang terbuka di sini sayangnya cuma HD High atau Smooth High. Ini berarti maksimalnya cuma di 30 FPS aja. Karena settingan kebuka cuma sampai 30 FPS, ya ini terlalu enteng lah ya buat yang saat ini. Keentengan banget ya, pasti konstan stabil 30 FPS terus. Nah, di sini kita coba gyronya dan ternyata ini aman dan responsif ya. Ya tentunya karena pakai gyro hardware ya, bukan software. Kita lanjut lagi ke Subway Surfer. Nah, di game ini kita bisa maksimalkan penggunaan layar 120 Hz karena game ini bisa jalan dengan lancar di 120 FPS juga ya. Nah, selain itu frame rate tinggi ini juga berjalan lancar dan stabil, nggak ada masalah, smooth lah semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy M54 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Tapi kali ini agak beda. Pengujian kamera kali ini akan lebih banyak dilakukan oleh Ihsan. Jadi Ihsan ini adalah calon reviewer baru kita. Saya lagi coba ngajarin dia gimana cara ngambil sampel kamera, ngetes kamera gimana. Jadi biar nggak bosan juga lah. Bosan kan kalian kalau saya mulu yang nongol di kamera gitu. Jadi kali ini gantian lah. Kali ini ada calon reviewer baru kita, Ihsan. Semua sampelnya akan dari dia yang ngambil, video dia yang ngambil, foto dia yang ngambil. Cuman untuk video kali ini penjelasannya masih bareng saya dulu. Nanti pelan-pelan akan saya lepas ke dia biar nggak saya terus-menerus yang ngurus kameranya ya. Siap Ihsan? Siap. Siap, mantap. Oke, untuk perekaman video 4K 30 FPS di kamera selfie-nya hasilnya begini ya. Untuk kualitas gambarnya sih udah nggak perlu diraguin lagi lah. Ini udah luar biasa. Tapi sayangnya videonya ini belum stabil di 4K 30. Saat kita turunkan ke 1080p 60 fps itu juga sama. Stabilisasinya belum bisa aktif, tapi paling tidak videonya bisa lebih licin nih kalau pakai mode ini. Saat kita turunkan ke 1080p 30 fps, baru stabilisasinya bekerja dengan baik. Jadi catatan aja ya untuk penggunanya, kalau mau videonya lebih stabil, pakai aja di 1080p 30 fps. Sekarang kita cobain kamera utamanya. Ternyata sama ya. Electronic Image Stabilization atau yang biasa disebut EIS itu belum bisa aktif di resolusi 4K. Tapi karena di kamera utamanya ini ada bantuan dari Optical Image Stabilization atau OIS, videonya tuh masih bisa sedikit lebih stabil. Di resolusi 1080p 60 fps juga sama ya, stabilisasinya belum maksimal di sini. Baru Optical Image Stabilization-nya aja yang bekerja. Tapi paling tidak, punya fitur 1080p 60 fps depan belakang begini tuh udah terbilang oke lah ya. Kalau kalian mau stabilisasi yang paling maksimal, baru bisa untuk di 1080p 30 fps aja. Kemudian di sini juga tersedia kamera ultra wide, tapi sayangnya resolusinya mentok di 1080p 30 fps aja. Belum bisa 1080p 60 fps dan 4K 30 fps juga belum bisa. Tapi paling tidak, jika kalian butuh sudut pandang yang lebih lebar, bisa pakai kamera ini dan untungnya stabilisasinya bekerja dengan cukup baik juga. Di sini juga terdapat fitur pindah-pindah kamera saat merekam video, tapi ada sedikit syarat dan ketentuan. Untuk pindah antar ketiga kameranya, seperti untuk kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera selfie, itu hanya bisa di 1080p 30 fps saja. Saat kita coba di 1080p 60 fps atau 4K 30 fps, itu baru bisa untuk kamera utama dan selfie-nya saja. Kita lanjut ke video low light, kamera selfie-nya ternyata masih cukup bisa diandalkan. Detail sih sudah berkurang ya, tapi belum yang sampai parah-parah banget. Yang penting bentuk wajah masih bisa terlihat dan warna masih bisa terjaga. Noise-nya juga terbilang minim, tapi kalau gelapnya ekstrim, ada sedikit flicker gitu di area gelapnya. Sepertinya ini efek samping dari proses noise reduction-nya. Sekarang kita lihat kamera utamanya seperti ini. Karena sensornya yang paling besar juga, jelas kemampuan menangkap cahayanya yang lebih baik dibandingkan kamera selfie atau ultrawide-nya. Jadinya ya kamera utamanya ini jelas paling detail untuk low light. Warnanya juga masih terjaga. Noise-nya minim, kalau jitter EIS sih masih ada, tapi ini masih di level yang wajar. Untuk kamera ultrawide-nya, sayangnya sudah kurang bisa diandalkan untuk low light, jadi pastikan aja pakai kamera ultrawide-nya ini di kondisi yang cahayanya berlimpah ya, apalagi untuk merekam video seperti ini. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya, kamera utamanya sih menghasilkan detail yang luar biasa, serta bokeh naturalnya tuh mantep banget ya. Secara default, fotonya akan pixel binning dari 108 megapiksel menjadi 12 megapiksel. Di kamera utamanya ini kita juga bisa zoom digital hingga 10 kali, dan dari jarak sejauh ini,
teksnya itu masih bisa terbaca. Ini keren. Dan jika kalian ingin menggunakan mode full 108 megapikselnya, kita mesti pilih fiturnya secara terpisah. Tapi perlu diingat kalau file fotonya akan jadi lebih besar ya, dan dieditnya juga lebih berat. Ini wajar banget. Foto kamera selfie-nya juga oke, HDR processing-nya berjalan dengan baik meski di mode portrait. Kamera ultrawide-nya juga bagus fotonya selama masih kondisi terang, meski detailnya jelas jangan dibandingkan dengan kamera utamanya ya, itu memang beda. Saat low light, kamera utamanya masih sangat bisa diandalkan. Fitur night mode-nya juga memberikan peningkatan yang signifikan. Fotonya lebih detail, pencahayaannya lebih balance, noise-nya juga lebih bersih. Selfie-nya juga masih oke, autonya aja udah cukup sih menurut saya. Fitur night mode-nya bisa dipakai juga di selfie, tapi kalau tangan goyang dikit tuh bisa langsung blur fotonya. Untuk kamera ultrawide sih standar ya, masih mendingan sih ketimbang mode videonya. Fotonya tuh masih layak pakai lah. Untuk night mode-nya juga bisa berfungsi, tapi karena tidak ada OIS, goyang dikit juga bisa mudah blur fotonya. Ya kalau mau lebih mudah lagi sih tinggal pakai tripod aja. Fitur ekstra di kameranya kita udah cobain slow motion. Secara default, slow mo-nya tuh merekam di 720p 240 fps. Kita belum bisa memilih resolusi dan frame rate di sini. Langsung jadinya begini aja. Hasilnya sendiri juga sudah lumayan oke ya. Momen slow-mo-nya juga bisa kita atur lewat editor bawaan. Ada juga fitur super slow-mo buat yang butuh ekstra lambat, tapi ini interpolasi software ya, jadinya bukan yang terasa natural gitu slow-mo-nya. Ada juga fitur lainnya yaitu auto framing, di mana kameranya akan menggunakan kamera ultrawide-nya untuk bisa mengikuti si model supaya tetap berada dalam frame. Lumayan nih, mungkin kalau lagi bikin video dance atau butuh mondar-mandir, bisa pakai fitur ini nih. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada operator kamera, kita masih bisa merekam video dengan aman juga nih. Oke, untuk kesimpulannya, kameranya Samsung Galaxy M54 ini secara mendasar sebetulnya udah bagus ya. Baik untuk foto maupun videonya. Sebagian besar pengguna harusnya happy sih dengan hasil kameranya. Tapi di kelas harganya ini membuat kami bingung karena adanya Samsung Galaxy A54 yang punya kemampuan lebih dari ini. Di Samsung Galaxy M54 ini masih ada beberapa keterbatasan teknis, seperti di beberapa mode video stabilisasinya belum jalan, ultrawide-nya agak lemah. Ya, kalian timbang-timbang aja lah, perhatikan apakah fitur-fitur tersebut tuh penting banget untuk kalian. Kalau dari kalian nggak ada masalah sih, harusnya ya happy-happy aja lah sama kameranya Samsung Galaxy M54 ini. Oke, sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy M54. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengujian baterai ya. Untuk lokal video playback 1080p videonya, dia bisa bertahan hampir 28 jam, tepatnya 27 jam 40 menit. Hasil ini mencerminkan memang dia pakai baterai 6000 mAh ya. Kemudian untuk YouTube streaming 1080p selama 30 menit baterai berkurang 3%. Mainan TikTok selama setengah jam baterai berkurang 3%. Mainan Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps baterai berkurang sekitar 10%. Ya, jadi ini wajar sih mengingat baterainya memang 6000 mAh. Ini memang lebih irit dibandingkan smartphone yang pakai baterai rata-rata di 5000 mAh. Oke, lanjut untuk charging. Nah, pengujian dilakukan dengan charger 25 wattnya Samsung ya, yang asli ya. Nah, kita dapat hasil dan sampai 50% itu kita butuh waktu 38 menit. Sementara dari kosong sampai full 100% kita butuh waktu 1 jam 36 menit. Ini adalah hasil yang bisa kita anggap baik mengingat ukuran baterai dan rating chargernya tadi. Lanjut lagi untuk Netflix, di sini dia sudah wideband L1, jadi bisa streaming resolusi Full HD atau 1080p dan udah support HDR juga, tapi terbatas dengan kodek HEVC aja di sini. Untuk haptic feedback ternyata ini juga enak ya. Getarannya ada, terasa presisi dan nggak terlalu kasar, jadi nggak membingungkan kita pada saat ngetik ya. Lalu untuk Wi-Fi sharing ini ada, bisa diaktifkan melalui personal hotspot pada setting mobile hotspot. Namun untuk menyalakannya kita harus memasukkan SIM card terlebih dahulu. Lucu ya, kita mau konekin Wi-Fi ke Wi-Fi lagi, tapi harus pakai SIM card. Tapi ya nggak apa-apa, paling nggak di sini ada. Untuk harga, di sini hanya ada satu varian Samsung Galaxy M54 5G yang dijual di Indonesia, yaitu yang 8GB dengan storage 256GB. Harganya ada di kisaran 6.499.000 ya. Jadi emang lumayan mirip ya sama A54. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, isi paket penjualannya itu minim. Nggak ada charger, nggak ada case, nggak ada screen protector di situ ya. Kemudian di sini juga sudah tidak ada audio jack ya, udah menengah atas sih. Kebanyakan smartphone di kelas ini memang udah mulai menghilangkan audio jack ya. Lalu SIM tray-nya ini hybrid. Jadi kalau kita pakai SIM card yang dual ya, kita pakai 2 biji gitu, nah kita tidak bisa pasang micro SD tentunya.
Untungnya sih storage internalnya si Galaxy M54 ini udah 256 GB. Jadi cukup aman sih sebetulnya. Kemudian di sini tidak ada IP rating. Mungkin Samsung sengaja meniadakan fitur ini agar dapat menekan bobot dan ketebalan dari smartphone ini, atau mungkin untuk membedakan antara seri A dan seri M. Ya, nggak tahu lah alasannya apa, tapi yang jelas nggak ada IP rating di sini. Lalu untuk speaker sayangnya ini masih mono. Untuk kelas harganya sih disayangkan ya. Kemudian juga tidak ada in-display fingerprint, padahal sudah pakai Super AMOLED Plus, harusnya gampang dipasang. Ya, tapi pakai side fingerprint seperti ini juga cepat sih. Jadi kita sih sebenarnya nggak protes ya. Kemudian untuk performa gamingnya, nah ini sayangnya ini bukan yang terbaik untuk kelas harganya. Walaupun bukan berarti game yang berat nggak bisa jalan, tetap jalan sih gitu. Lanjut untuk kelebihannya, daya tahan baterainya jelas. Ini awet daya tahan baterainya ya. Lalu layarnya udah pakai Super AMOLED Plus, itu yang membuat bodinya nih jadi bisa lebih tipis juga nih ya. Lalu ukuran layarnya besar tapi tipis dan ringan. Nah, dengan ukuran yang lebih besar ini tentunya akan dapat membantu menunjang produktivitas, dan ini jadi pembeda yang lumayan dibandingkan A54. Dan kemudian desainnya ini cukup menarik ya, mirip kelas atasnya ya. Hanya saja memang ini fingerprint magnet banget kalau yang tipe yang satu ini ya. Kalau yang satu lagi mungkin enggak ya. Kalau yang satu ini sih ya bisa ngecap-ngecap jempol tuh banyak banget di sini, cap-cap jari ya. Kemudian untuk haptic feedbacknya ini berkualitas, mantap banget. Ngetik di sini seharian sih enak ya. Lalu One UI, waduh One UI-nya ini segudang fiturnya di dalamnya. Kameranya juga terhitung mumpuni untuk kelas harganya. Perekaman kameranya udah 4K 30 dan 1080p 60 di kamera utama dan selfie-nya. Bahkan bisa pindah-pindah kamera saat perekaman. Namun sayangnya entah mengapa di A54 5G kamera ultrawide-nya bisa 4K 30 yang di sini belum bisa. Lalu untuk fitur HDR-nya ini nyala di seluruh resolusi untuk kamera depan dan kamera belakang. Kemudian dia punya fitur auto framing untuk kamera utama dan selfie-nya. Hanya saja kalau kualitas perekamannya ya mentok di HD ya. Di sini 720p 30 fps kalau mau pakai auto framing. Kemudian untuk kualitas mic jelas ini terbaik ya di kelasnya ya. Ya Samsung selalu kayak gitu ya kualitas mikrofonnya. Ya sama seperti kebanyakan smartphone di kelas harganya, Galaxy M54 ini hadir sebagai sebuah smartphone all-rounder yang ternyata menarik di sini. Karena walaupun all-rounder dia punya kelebihan spesifik ya ternyata ya. Ya, kamera dan performanya memang bukan yang terbaik di kelasnya tapi udah terbilang memadai banget ya. Layak lah untuk kelas harganya. Fiturnya juga bukan yang terlengkap tapi juga bukan bisa dibilang ketinggalan. Enggak. Dan keunggulan utamanya terletak di daya tahan baterainya. Baterai 6000 mAh membuatnya menawarkan daya tahan di atas rata-rata smartphone di kelas harga ini. Ini terbilang sulit dilawan untuk kelas harganya. Apalagi menariknya, itu tidak membuat si Galaxy M54 ini jadi besar dan berat. Nah, kalau dibandingkan dengan Galaxy A54 gimana? Ya keduanya ada kelas harga yang sama. Spesifikasi dasarnya juga mirip. Galaxy A54 mungkin punya keunggulan di fitur yang lebih lengkap di kameranya ya, lebih mumpuni. Tapi M54 menawarkan layar lebih besar dan daya tahan baterai yang lebih baik. Nah, secara umum, untuk mencari sebuah smartphone all-rounder di kelas menengah atas dengan baterai besar untuk aktivitas sehari-hari, kayaknya si Galaxy M54 ini adalah pilihan yang sangat menarik, yang sudah menawarkan berbagai macam fitur yang terbilang menarik di rentang harga ini. Dan ya, itu tadi yang paling penting ya, daya tahan baterainya memang ekstra panjang untuk kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.